Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Kali ini saya akan mereaksi video lamanya Profesor Dr. Buya Syakur yang mengatakan bahwasanya jangan takut murtad. Ya, sebenarnya apa maksud dari perkataan tersebut saya akan mereaksi dan saya akan memperjelas di sini karena video ini ini sebenarnya video lama tapi masih digunakan saja oleh kaum kafir untuk melemahkan akidahnya umat Islam. Orang-orang seperti Tamparagi, seperti orang kafir lainnya, mereka mengambil hujah dari videonya Buya Syakur untuk melemahkan akidahnya umat Islam. Maka di sini kita harus hadir untuk menguatkan akidahnya umat Islam. Jangan sampai ada yang murtad hanya karena sepotong video Buya Syakur yang mengatakan bahwasanya jangan takut murtad. Untuk lebih jelasnya mari coba kita simak aja videonya ya. Disclaimer dulu nih teman-teman, apapun komentar saya terhadap Buya Syakur tidak menghilangkan rasa hormat saya kepada beliau sebagai orang yang lebih tua dari saya. Teman-teman yang sudah lama subscribe channel ini pasti tahu prinsip saya di dalam channel ini, yaitu mengambil semua kebaikan dari siapapun dan menolak semua keburukan dari siapapun. Begitu juga teman-teman ke saya. Kalau ada keburukan dari saya, teman-teman lihat ada keburukan dari channel ini, jangan diambil, buang jauh-jauh. Akan tetapi jikalau teman-teman melihat kebaikan dari channel ini, melihat kebaikan dari saya, ambillah. Seperti itulah seharusnya kita bersikap sebagai manusia yang berakal ya teman-teman ya. Oke, kita simak dulu videonya. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Syakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional, itu yang saya inginkan, dan ini akan terjadi perubahan nantinya. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Ya itu tadi videonya, santai aja lah teman-teman, gak usah tegang ya, sambil minum-minum gitu, yang punya kopi sambil minum-minum kopinya, bismillah. Ya jadi memang di era sekarang umat semakin dibuat bingung ya dengan kemunculan hal-hal aneh di sosial media. Kemarin kan saya juga mereaksi sebuah video yang datangnya dari seorang profesor mengatakan bahwa belum tentu agama Islam yang benar. Itu profesor tafsir loh yang mengatakan yang demikian. Ya umat jadi bingung. Ada juga oknum Gus yang mengatakan tidak apa-apa kafir, nanti syahadat lagi. Ya mungkin memang maksudnya bercanda ngomong seperti itu, tapi bercanda di atas mimbar mengatakan tidak apa-apa kafir, nanti syahadat lagi, ini bahaya sekali untuk orang awam. Ini coba simak videonya. Saya pernah viral tahun 2021 gara-gara saya ceramah kajian kebangsaan di Gereja Bethel Indonesia Penjaringan Jakarta Utara. Yang saat saya pulang langsung diteriaki kafir di media sosial. Miftah kafir, ceramah di gereja. Tak jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Begitu. Ya, nggak masalah kafir, nanti syahadat lagi gitu ya. Allahu Akbar. Ini benar-benar kita harus hati-hati dalam menjaga iman kita saat ini. Dan Buya Syakur ini memang sebenarnya sudah lama kontroversi. Ini videonya juga udah lama. Bahkan ada yang lebih viral lagi. Dahulunya Buya Syakur pernah mengatakan bahwasanya agama Islam bukanlah agama yang sempurna. Pernyataan ini cukup membuat banyak sekali ulama-ulama di Indonesia marah dan juga mengambil tindakan membentengi akidahnya umat Islam. Sebenarnya teman-teman, video Buya Syakur ini, pesan yang disampaikan di dalam video ini bagus sekali, mengajak kita untuk berpikir kritis. Hanya saja ada perkataan jangan takut murtadnya, itulah yang digunakan oleh kaum kafir untuk melemahkan akidahnya umat Islam. Wallahu a'lam, mungkin sudah ada yang murtad juga gara-gara video ini, karena saya lihat udah digoreng-goreng habis di channelnya orang-orang kafir. Tapi sebenarnya, mari kita objektif, mari kita melihat baik-baik bahwa Buya Syakur dalam video ini mengajak kita untuk berpikir kritis.
kritis terhadap agama kita. Nih, dengarkan baik-baik. Berulang-ulang kali Buya Syakur mengatakan, yuk berpikir kritis. Yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Nah, kita dituntut oleh Buya Syakur untuk tahu tentang agama kita. Jangan hanya berislam KTP saja, tapi harus tahu tentang amaliyah yang kita kerjakan. Karena sekarang sulit loh membedakan mana amaliyah yang benar-benar sunnahnya Rasulullah, mana amaliyah yang sebenarnya hanya adat istiadat yang dianggap itu sebagai ibadah sunnahnya dari Rasulullah. Sebenarnya kalau adat istiadatnya tidak bertentangan dengan syariat Islam ya juga nggak masalah, kita lestarikan. Akan tetapi jikalau ada adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam lalu dianggap bahwa ritual adat tersebut bagian dari syariat Islam yang mana sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang bermasalah. Banyak yang nggak tahu hal-hal semacam ini karena hanya berislam KTP saja. Makanya Buya Syakur mengatakan yuk berpikir kritis. Hanya saja sangat disayangkan ya ada kalimat jangan takut murtad yang mana ini menjadi syubhat yang sangat berbahaya sekali bagi umat Islam. Berpikir kritis tentang agama Islam ya tidak harus juga mengorbankan akidah kita menjadi murtad. Dengan berpikir kritis tentang agama kita harusnya menguatkan akidah kita, harusnya semakin memurnikan amaliyah yang kita kerjakan hanya sesuai dengan syariat Islam saja. Sebagus apapun, semulia apapun amaliyah yang kau buat-buat tidak akan mengalahkan kemuliaan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya amaliyah-amaliyah yang tidak sesuai dengan syariat Islam pasti ujungnya aneh-aneh, lihat deh. Dan juga pasti akan merepotkan bagi pengamalnya. Dan lebih sulit loh menyadarkan orang-orang yang amaliyahnya menyimpang daripada orang-orang yang secara terang-terangan berbuat maksiat. Contohnya misalnya orang yang secara terang-terangan mencuri nih. Sejahat-jahatnya pencuri pasti ada yang menjanggal di hatinya bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi orang yang melakukan amaliyah yang tidak sesuai dengan syariat Islam ini sulit dinasehati karena mereka menganggap bahwa itu adalah amaliyah yang benar dan tidak ada keraguan di hatinya. Makanya ini sulit sekali dikasih tahu. Bahkan ketika kita kasih tahu kita akan dituduh yang aneh-aneh. Contohnya seperti zikir kesurupan yang kemarin saya bahas. Mereka menganggap bahwasanya zikir kesurupan itu adalah amaliyah yang benar. Jadi kita mau kasih dalil apapun, mau kita katakan bahwa itu salah, kita tunjukkan bahwa ini loh salah, tapi tetap aja mereka tidak mau menerima nasihat kita karena mereka menganggap bahwa inilah yang paling benar. Padahal Rasulullah sendiri tidak pernah berzikir sampai kesurupan. Maka memang benar apa yang dikatakan Buya Syakur, kita harus berpikir kritis terhadap agama kita agar kita tidak dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan agama. Akan tetapi kritisnya kita dalam agama Islam jangan sampai malah menyombongkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan jangan takut murtad. Ya nggak begitu juga konsepnya. Orang yang sering ikut pengajian artinya ya sudah banyaklah ilmu agama yang didapatkannya. Yang diganggu oleh syaitan bukan lagi akidahnya. Orang yang sudah sering ikut pengajian yang diganggu oleh syaitan adalah amaliyahnya. Dibuat dia beramal tidak sesuai dengan syariat Islam. Memang taat, rajin beribadah, tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Itulah salah satu godaan syaitan. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan kepada saya dan kepada teman-teman semua. Mohon maaf ya jikalau ada kata yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.